melanda wilayah Sumatera termasuk Aceh, Sumatera Barat dan juga Sumatera Utara menimbulkan pertanyaan terkait dengan apa kemudian penyebab longsor yang melanda Sumatera, korban jiwa dan hilang masih terus bertambah. Bantuan logistik pun masih belum maksimal menjangkau seluruh wilayah terdampak. Lalu bagaimana kondisi di Agam dan Padang Sumatera Barat saat ini? Wow, beautiful! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ranti Gisvira dengan NIM 4325004. Pada kesempatan ini ingin membahas sedikit mengenai banjir yang telah menimpa daerah kita. Nah, pada video ini saya ingin mengajak kalian untuk melihat peristiwa ini dari sudut pandang filsafat, yaitu epistemologi, atau bagaimana kita mengetahui dan menilai suatu kebenaran dari sebuah informasi. A few moments later. Jika banjir terjadi, kita sering mendengar pendapat tentang penyebabnya. Ada yang mengatakan karena hujan ekstrim atau hujan yang berkepanjangan. Ada yang mengatakan karena saluran yang tersumbat. Bahkan ada yang mengatakan itu karena penebangan hutan secara besar-besaran. Tapi, pertanyaan pentingnya ialah, bagaimana kita bisa mengetahui mana informasi yang benar? Apaan tuh? A few minutes later. Kasus banjir yang menimpa di Sumatera Barat, biasanya masyarakat itu mengandalkan 3 sumber pengetahuan. Yang pertama, yaitu melihat secara langsung saat air naik dan rumah terendam. Yang kedua, itu pengalaman. Misalnya, warga mengatakan bahwa daerah tertentu memang sudah sering terjadi banjir sejak dahulu. Yang ketiga itu dari pengetahuan ilmiah yang diperoleh dari penelitian. Thousand years later. Menurut Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Daerah tahun 2022, banjir di Sumatera Barat itu disebabkan oleh kombinasi curah hujan yang tinggi, penyempitan daerah resapan air, dan perubahan penggunaan lahan. Penelitian dari Teknik Hidrologi Indonesia tahun 2023 menunjukkan bahwa kapasitas drainase di beberapa wilayah itu sudah tidak lagi mampu untuk menampung volume air hujan dari beberapa tahun terakhir. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Universitas Andalas tahun 2021 yang menjelaskan bahwa alih fungsi lahan, terutama di daerah perbukitan itu, bisa menyebabkan banjir bandang. Data-data ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya banjir bukan hanya sekedar opini masyarakat lagi, tetapi sudah diuji oleh ilmiah. Epistemologi mengingatkan kita bahwa pengetahuan itu harus ditelusuri. Apakah sumbernya jelas? Apakah sudah sesuai dengan fakta? Atau apakah didukung oleh penelitian yang kredibel? Nice. Jadi, banjir bukan hanya sekedar air yang meluap, tetapi bagaimana kita bisa memahami, mengetahui, dan memverifikasi apa penyebabnya. Disinilah peran epistemologi menjadi sangat penting dalam membaca sebuah peristiwa. Sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga dengan pembahasan ini kita bisa lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Oke. Dan semoga daerah-daerah yang terdapat banjir dapat segera pulih. Saya Ranti Gisvira, pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton.